Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Nasrul Haki. Saya di sini akan berusaha untuk menjelaskan hubungan antara politik, kekuasaan, dan negara. Sebelum kita masuk ke hubungan politik, kekuasaan, dan negara, saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu politik, apa itu negara, dan kekuasaan. Karena sebelum kita mengetahui apa keterkaitan antara hubungan politik, kekuasaan, dan negara, kita perlu mengetahui politik itu apa. Karena di sini politik itu adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Sedangkan negara itu adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama dalam suatu wilayah yang mengakui adanya suatu pemerintahan yang sah dan mengurus tata tertib untuk keselamatan sekelompok atau kelompok yang lain. Atau bisa diartikan adalah negara itu merupakan suatu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk ketertiban sosial. Dalam proses pembentukan negara di zaman modern ini, ada beberapa teori tentang pembentukan suatu negara. Yang pertama adalah pendudukan. Pembentukan negara modern terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan atau yang tidak ada yang menguasai dan kemudian diduduki. Misalnya adalah Liberia, dalam hal ini diduduki oleh budak-budak negro. Terus teori lain juga pembentukan negara di zaman modern ini adalah teori peleburan. Hal ini terjadi ketika ada suatu negara atau ada lebih dari suatu negara mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi satu. Semisal terbentuknya Jerman pada tahun 1871 itu salah satu terbentuknya negara peleburan. Selain itu, negara modern itu terbentuk dari pemecahan. Pemecahan di sini ketika terjadi suatu masalah dalam suatu negara dan berakhir dengan timbulnya negara-negara baru. Ini terjadi di daerah Uni Soviet yang sekarang menjadi negara Rusia, Tajikistan, Ukraina, dan negara-negara lain. Teori yang lain itu adalah pemisahan diri. Pemisahan diri ini seperti yang terjadi pada negara kita, yang mana Timur Leste itu memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi negara baru. Selain itu, terbentuknya suatu negara di zaman modern ini adalah pemberian. Pemberian di sini adalah pemberian kemerdekaan pada negara jajahan oleh negara yang menjajah. Salah satunya adalah Malaysia dan Singapura. Itu adalah pemberian kemerdekaan dari Inggris. Yang terakhir adalah terbentuknya suatu negara itu karena adanya perjuangan. Perjuangan di sini yang saya contohkan adalah negara Indonesia. Negara Indonesia itu adalah negara yang terbentuk karena ada perjuangan dari para pahlawan yang dilakukan untuk mengalahkan penjajahan Belanda dan Jepang pada waktu itu. Selanjutnya adalah kekuasaan. Kekuasaan ini identik dengan pemerintahan. Politik merupakan seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Dalam teori ini, politik itu menunjukkan pada kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Max Weber itu menuliskan adanya beberapa sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan yang pertama adalah perundang-undangan, yakni kewenangan. Yang kedua, sumber kekuasaan itu dari kekerasan atau seperti penguasaan senjata. Yang ketiga itu adalah dari karisma atau kekuatan mental dari seorang pemimpin. Nah, hubungan antara negara, kekuasaan, dan politik itu adalah untuk mencapai kekuasaan itu dibutuhkan jembatan. Jembatan di sini
yaitu adalah politik sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan. Kekuasaan sering dikotori oleh politik dan kepentingan pribadi. Dalam mengambil keputusan, suara terbanyak dari partai adalah orang yang mendominasi dalam mempengaruhi keputusan. Setelah keputusan itu bisa diperoleh, maka bisa diambil sebuah kebijakan untuk kepentingan masyarakat setelah didiskusikan dalam rapat paripurna. Kekuasaan negara adalah kekuasaan yang tertinggi dalam pemerintahan yang disebut dengan kedaulatan. Kedaulatan ini menunjukkan bahwa suatu negara itu memiliki kekuasaan yang tidak dapat terbagi atau bersifat asli dan yang tertinggi, tidak ada kekuasaan lain di atasnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kepentingan publik atau kepentingan umum. Dalam menjalankan kepentingan ini, negara melakukan fungsi-fungsi negara. Salah satunya fungsi negara adalah sebagai keamanan dan ketertiban, fungsi kesejarahan dan kemakmuran, fungsi pertahanan, dan fungsi keadilan. Sebelum itu, dalam teori pemerintahan trias politika, kekuasaan itu dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif atau sebagai pelaksana kebijakan, kekuasaan legislatif, kekuasaan sebagai pembuatan perundang-undangan, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan peradilan. Pembagian kekuasaan dalam negara ini dilakukan untuk mencegah kekuasaan yang absolut atau kekuasaan yang mutlak dan berwenang-wenang di suatu negara, dengan memberikan koreksi atas jalannya pemerintahan atau check and balance. Ini juga bertujuan untuk menjaga independensi dari campur tangan penguasa. Kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara ini tidak bersifat mutlak, artinya kekuasaan yang tersebut masih memiliki batas-batas. Batas-batas ini menurut teori John Locke adalah hak-hak asasi yang dimiliki warga negara. Perlindungan hak asasi ini dicantumkan dalam undang-undang. Sedikit tentang negara, tadi ada yang kurang. Negara itu memiliki unsur-unsur mutlak yang harus ada. Negara itu harus memiliki wilayah atau daerah teritorial yang sah. Yang kedua adalah adanya rakyat sebagai pendukung pokok adanya negara yang tidak terbatas. Yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat atau pemerintah yang sah. Unsur wilayah atau rakyat dan pemerintahan yang berdaulat tersebut merupakan unsur-unsur konstitutif atau unsur-unsur pembentuk yang harus dipenuhi agar terbentuknya suatu negara. Selain unsur-unsur konstitutif, juga ada unsur-unsur deklaratif, yaitu adalah adanya tujuan negara, undang-undang, adanya unsur-unsur pengakuan dari negara lain, baik secara hukum atau secara fakta, de jure maupun de facto, yang sifatnya menyatakan bukanlah unsur-unsur yang mutlak. Terus masuknya negara tersebut ke dalam PBB. Sebagai organisasi kekuasaan, negara itu memiliki sifatnya. Negara itu ada 2. Yang pertama adalah memaksa dan yang kedua adalah memonopoli. Memaksa artinya adalah negara dapat memaksa kehendak dan kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban, baik dengan memakai kekerasan fisik maupun melalui jalur hukum atau legal. Sedangkan monopoli itu adalah negara memiliki hak dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Negara memiliki hak untuk melarang sesuatu yang bertentangan dengan negara dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan untuk masyarakat. Mencakup semua totaliter, artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Dan itu adalah salah satu hasil yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.